Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teknologi Informasi kelas 22S04. Saya Sophia Salsabila sebagai ketua dan teman-teman saya Sonia Abdillah. Saya Tanti Fatika Sari Siregar. Saya Nur Afriyanti Siregar. Saya Sylvia Hani. Saya Rizky Atia. Saya Sial Mitas Tumorang. Saya Ryan Ardiansyah. Saya April Kawijon Akrotaru. akan menjelaskan tentang Windows 81. Sejarah dan perkembangan Windows 81. Microsoft meluncurkan sistem operasi Windows 8 sebagai pengganti Windows 7 pada tanggal 26 Oktober 2012. Sejumlah perubahan signifikan dibuat pada Windows 8. Namun, sistem operasi ini memiliki banyak sekali bug sehingga menyebabkan banyak kritik dari para pengguna dan pengulas di peluncuran. Mengatasi permasalahan ini, Microsoft meluncurkan sistem operasi baru sebagai penyempurnaan dari Windows 8. Pada tanggal 14 Mei 2013, Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa pembaruan Windows 8 akan bernama Windows 81. Pada tanggal 26 Juni 2013, build 9431 Windows 81 Free Preview dirilis ke publik. Build ini dibuka penuh untuk pertama kalinya dan dilengkapi dengan tombol Start Menu, booting langsung ke desktop, layar kunci yang disempurnakan, dan sejumlah aplikasi Metro yang baru. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Windows 81 build 9600 dirilis dengan nomor build 639600163844. Microsoft mengadakan acara peluncuran pada 17 Oktober 2013 dan meluncurkan Windows 81 untuk publik keesokan harinya. Fitur Windows 8.1. Aplikasi standar baru yaitu kalkulator atau modern UI, alarm, sound recorder, reading list, food and drink, help and tips, dan sebuah file manager berbasis modern UI yang menyatu bersama aplikasi SkyDrive modern UI. Kembalinya tombol Start pada Windows dan hilangnya aplikasi messaging. Terintegrasi dengan Internet Explorer 11 Preview. PC Settings merangkum pengaturan-pengaturan kontrol panel atau berbasis modern UI. Windows PowerShell v40, sejumlah perintah baru untuk mengelola Start Screen, Windows Defender, dan lain-lain. Bursa Windows 2.0 yaitu tampilan baru dan lebih fleksibel, memperbarui aplikasi secara otomatis. Buat ke desktop, Windows 8.1 bisa booting langsung ke desktop tanpa harus ke layar mulai. Latar layar mulai, warna, dan pola latar balik di layar mulai Windows 8 bisa diatur sesuka hati, bahkan bisa disamakan dengan desktop. Search Heroes di Windows 8, kita hanya bisa mencari aplikasi, pengaturan, dan files. Di Windows 8.1, selain mencari aplikasi, pengaturan, dan files, kita juga bisa mencari orang-orang terkenal, artis, kota, atau apa saja, karena pencarian Windows 8.1 sudah terintegrasi dengan internet lewat Bing. Multitugas fleksibel. Di Windows 8, kita hanya bisa menjalankan dua aplikasi secara bersamaan. Di Windows 8.1, kita bisa menjalankan 3 atau 4 aplikasi secara bersamaan tergantung ukuran layar. Layar mulai fleksibel. Kustomisasi lebih fleksibel, menggrup, menempel, melepas, dan mengubah ukuran ubin aplikasi lebih gampang. Tampilan baru file explorer, pustaka atau library disembunyikan secara default, namun menjadi satu di bawah disk PC, dan komputer berubah nama menjadi disk PC. Windows 81 menerima penerimaan yang relatif positif dengan kritikus memuji fungsionalitas diperluas tersedia sebagai aplikasi dibandingkan dengan Windows 8. Integrasi dengan OneDrive bersama dengan tweak antarmuka pengguna dan penambahan tutorial diperluas sebagai mengoperasikan antarmuka Windows 8. Namun, Windows 81 masih dikritik karena masih melilit sebagai dipergunakan pada desktop atau laptop komputer tradisional daripada perangkat berbasis layar sentuh, dan sebagai tidak memperbaiki seluruh kekeliruan yang awal mulanya dialami oleh Windows 8. Kekeliruan tersebut seperti buruknya tingkat integrasi, selang aplikasi, bergaya Metro, dan antarmuka desktopnya, dan akhir suatu peristiwa pada potensi privasi dari semakin luasnya penggunaan layanan dari Windows 81. Kelebihan Windows 8.1. Berikut adalah kelebihan dari sistem operasi Windows 8.1. Yang
pertama, start menu telah dikembalikan. Yang kedua, performa yang lebih baik. Yang ketiga, integrasi dengan SkyDrive lebih baik dan lebih mudah. Yang keempat, banyak pilihan untuk kustomisasi desktop. Yang kelima, fitur multitasking yang sangat bagus. Yang keenam, dapat menjalankan aplikasi yang ada di Windows Phone. Yang ketujuh, mendapatkan update software resmi dari Microsoft. Yang kedelapan, tema Aero dengan tampilan dinamis dan modern. Yang kesembilan, sangat mendukung bagi laptop yang mempunyai LCD touchscreen. Yang ke-10, PC setting pengganti kontrol panel. Yang ke-11, sudah terinstall antivirus bawaan Windows yaitu Windows Defender. Yang ke-12, dapat membuka file ekstensi ISO tanpa install software pihak ketiga. Kekurangan Windows 81. Berikut adalah kekurangan dari sistem operasi Windows 81. Windows dengan spesifikasi yang cukup berat, menu start screen yang sangat berbeda dari Windows sebelumnya, tema yang kurang menarik, terlalu banyak memakan RAM, desain interface, banyak aplikasi bloatware yang tidak perlu, aplikasi kustomisasi tidak sebanyak Windows 7, tidak ada fitur rename file pada default copy paste Windows 81, aplikasi Messenger app dihapus, dukungan Facebook dan dihapus pada foto, aplikasi start screen tidak bisa mati sendiri, Windows Price Index hilang, Windows 81 belum mendapatkan dukungan terhadap aplikasi desktop, masih banyak bug dan error. Cara instalasi Windows 81. Pertama, terlebih dahulu kita buka VirtualBox yang telah diinstal sebelumnya. Seperti yang terlihat di atas, bahwa pada layar brief yang telah tertulis nama Ubuntu Ninja Parstika. Hal tersebut menandakan bahwa virtual sudah berhasil terinstall dengan baik dan bisa untuk digunakan. Yang kedua, selanjutnya, klik pada menu New, maka tampilan kotak dialog yang akan keluar adalah sebagai berikut. Isikan nama Windows 8 untuk kotak name. Pilih tab Microsoft Windows dan isilah versi Windows 8 dan klik next. Yang ketiga, kemudian pada tampilan berikutnya kita akan mengatur tentang kapasitas memori untuk kapasitas virtual machine. Seperti yang terlihat di atas, ukuran memori yang direkomendasikan adalah 1 MB. Jika kita setuju dengan rekomendasi memori tersebut, klik next. Namun jika kita ingin merubahnya lebih besar, tidak masalah, tapi sesuaikan dengan kapasitas RAM, PC, atau laptop kita. Yang keempat, selanjutnya adalah menemukan kapasitas hard drive pada virtual machine. Seperti terlihat di atas, ada 3 pilihan untuk memilih hard drive untuk virtual machine Anda, lalu klik create. Yang kelima, kemudian kita temukan tipe file untuk hard drive virtual machine kita seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Pada langkah ini kita dapat menentukan kemampuan ukuran pada hard drive. Perbedaan dynamically allocated dan file size adalah kemampuan kapasitas memorinya. Jika dynamically kapasitas memorinya terbatas dan tidak dapat menyesuaikan dengan otomatis, sedangkan untuk file size kapasitas memorinya bisa lebih besar. Kemudian masuk pada ukuran dan penentuan lokasi file. Selanjutnya klik create pada langkah nomor 7 dan akan didapatkan tampilan seperti berikut. Klik start, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Selanjutnya tunggu beberapa saat hingga akhirnya muncul tampilan seperti berikut. Proses di atas adalah loading untuk menuju ke tahap selanjutnya. Setelah proses loading berakhir, maka tampilan yang muncul adalah sebagai berikut. Pada kolom yang tersedia di atas, isikan bahasa yang digunakan untuk menginstal waktu dan metode inputan, lalu klik next. Lalu tampilan Windows 8 selanjutnya akan masuk pada proses instalisasi seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Klik install now untuk melakukan proses instalisasi Windows 8. 13, selanjutnya kita akan memilih iOS yang ingin kami install. Di atas ada beberapa pilihan berbagai jenis Windows 8. Klik next apabila kita sudah menemukan jenis OS apa yang Anda install. 14, kemudian kita akan membaca license dan apabila kita setuju klik accept dan klik next.
Pada langkah ke-15 ini, tentukan tipe instalisasi yang kita inginkan. Pada proses instalasi berikut ini, kita memilih kostum karena data tidak akan terpindah dari yang sebelumnya berada pada Windows 8 menjadi Windows 8. Jika kita memilih upgrade, maka sebelumnya kita sudah mempunyai BIOS Windows 8 di PC atau laptop kita dan ingin memperbarui atau mengupgrade. Kemudian, temukan lokasi di mana kita akan meletakkan Windows 8 tersebut, lalu klik Next. Selanjutnya adalah masuk pada tahap installing Windows. Tunggu beberapa saat untuk proses instalasi pada langkah ke-17, lalu tampilan yang muncul adalah sebagai berikut. Di sini kita dapat memilih pilihan warna untuk tampilan Windows 8 di PC atau di laptop kita. Sesuaikan dengan selera kita. Selanjutnya kita bisa menuliskan akun pribadi sebagai Microsoft Account untuk masuk dalam Windows 8. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa keuntungan bila kita masuk ke Windows dengan Microsoft Account. Isikan alamat email kita untuk membuat Microsoft Account. Klik Next untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah kita klik Next pada langkah ke-19, maka tampilan yang muncul adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke PC kita dan kita dapat menggunakan Microsoft Account yang telah kita buat sebelumnya. Berikut tampilan Windows 8 yang telah berhasil diinstal.